Halo semua, pada video kali ini kita akan coba melihat solusi persamaan rekursif linier tak homogen. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa persamaan rekursif seperti ini disebut sebagai persamaan rekursif linier berorde K. Nah, saat Fn-nya tak nol, maka persamaan ini kita sebut sebagai persamaan rekursif linier tak homogen. Beberapa contoh persamaan seperti ini adalah AN sama dengan AN-1 plus AN-2 plus N kuadrat plus 1. Contoh yang lain, AN sama dengan AN-1 plus N dikalikan 3 pangkat N, atau yang lebih mudah, AN sama dengan AN-1 plus 2. Nah, kalau kita lihat di sini Fn-nya semuanya tak nol. Yang ini adalah rekursif homogen, persamaan rekursif linier berorde 2 tak homogen. Yang ini berorde 1 tak homogen, yang ini juga berorde 1 tak homogen. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan persamaan rekursif yang seperti ini? Kita coba lihat strategi umumnya. Nah, strategi umum untuk menyelesaikan persamaan rekursif linier tak homogen itu secara umum ada tiga langkah. Langkah pertama itu adalah kita menyelesaikan persamaan homogennya dulu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita menyelesaikan persamaan AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 dan seterusnya sampai CK AN-K. Jadi tanpa ada F-nya di sini. Nah, ini adalah persamaan homogen. Nah, nanti dari sini kita akan dapat satu solusi yang namanya, misalkan kita kasih nama solusi homogen gitu ya. Nah, kalau yang ini caranya sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalau ingin tahu caranya ya tinggal lihat video sebelumnya. Kemudian langkah kedua adalah kita menebak solusi tak homogennya dengan melihat bentuk Fn-nya. Ya, kalau bentuk Fn-nya adalah polinom, itu tebakannya apa, kemudian kalau dia eksponensial, tebakannya apa, ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti tebakan itu kita substitusi ke persamaan rekursifnya, kemudian kita tentukan nanti hasil tebakannya itu apa. Nah, itu dari sini nanti kita akan dapat satu solusi yang kita sebut sebagai solusi partikular. Jadi di sini nanti kita akan dapat, ya kita kasih nama saja, namanya ANP, di mana ANP ini adalah solusi partikular. Nah, langkah ketiga ya tinggal kita menuliskan solusi umum, di mana solusi umumnya ini adalah AN sama dengan solusi homogen
ditambah dengan solusi partikularnya. Jadi kita jumlahkan solusi yang dari yang pertama dengan yang kedua. Nanti kita akan dapat solusi yang secara umum. Nah, jadi 3 langkah ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif linier tak homogen. Coba kita lihat contoh. Namun sebelum ke contoh, kita coba lihat formulasi secara umum untuk menebak ANP, yaitu solusi partikularnya, yang mana ini kita lakukan di langkah kedua dalam solusi secara umum. Nah, kita coba lihat bagaimana cara menebaknya. Kalau misalkan Fn-nya itu berbentuk polinom, katakanlah polinomnya berbentuk alfa 0, alfa 1n, dan seterusnya sampai alfa t n pangkat t, maka tebakan kita adalah ANP juga adalah polinom dengan derajat t. Jadi kita misalkan di sini kita akan memisalkan dia, kalau misalkan ini bentuk Fn-nya, maka kita akan memisalkan ANP-nya itu berbentuk beta 0, beta 1n, dan seterusnya sampai beta t n pangkat t. Di mana beta-beta di sini bisa jadi berbeda dengan alfa di sini ya. Nah, nanti beta di sini kita cari dengan cara mensubstitusikan ANP ini ke dalam persamaan rekursifnya. Kemudian kita selesaikan, nanti kita akan dapat beta-beta ini semua. Nah, kemudian kalau misalkan Fn-nya itu berbentuk eksponensial, katakanlah eksponensialnya berbentuk C dikalikan S pangkat N untuk suatu S bilangan gitu ya. Maka di sini ada dua kemungkinan. ANP-nya itu adalah C0 S pangkat N, di mana C0-nya ada konstan dan tidak selalu sama dengan konstan C yang di sebelahnya. Bentuk ini akan bisa kita pakai kalau S-nya bukan akar dari Qx. Nah, di mana Qx-nya itu adalah polinom yang ini. Nah, kalau kalian lihat, polinom ini adalah polinom yang kita cari akarnya ketika kita menyelesaikan persamaan rekursif homogen yang kita bentuk dari persamaan rekursif homogennya itu. Nah, jadi kalau saat S-nya ini bukan merupakan akar, maka kita bisa menebak ANP itu berbentuk seperti ini. Kemudian kita substitusi dia, kita cari C0-nya. Nah, kemudian kalau misalkan dia akar dari S-nya itu adalah akar dari Qx, dan misalkan dia akarnya itu S itu berulang sebanyak M kali sebagai akarnya, maka kita akan memisalkan ANP-nya itu adalah berbentuk C0 N pangkat M S pangkat N, di mana ini adalah S-nya adalah akar dari Qx yang berulang sebanyak M kali gitu ya. Jadi kalau ada dia berulang, S itu berulang sebanyak M kali, maka kita misalkan dia seperti ini. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah kalau misalkan gabungan dari dua hal ini. Jadi kalau misalkan kita punya Fn-nya itu berbentuk S pangkat N dikalikan alfa 0 plus alfa 1N dan seterusnya alfa T N pangkat T, maka dugaan kita untuk ANP-nya itu ya tinggal disesuaikan ya. Kalau misalkan S-nya itu adalah bukan akar dari Qx, maka dugaan ANP-nya itu adalah, misalkan ini sama dengan beta N ya, maka dugaannya itu adalah beta N dikalikan S pangkat N. Nah, tapi kalau misalkan S ini merupakan akar dari Qx yang berulang sebanyak M kali misalkan, maka tebakan ANP-nya itu adalah beta N dikalikan dengan
C0 N pangkat M S pangkat N. Jadi di sini tebakannya itu adalah beta N dikalikan misalkan sesuatu Pn, di mana Pn-nya ini adalah salah satu dari yang dua ini. Tergantung S-nya akar atau bukan. Kita lihat contoh. Nah, kita coba lihat contoh pertama. Misalkan kita diberikan persamaan rekursif linear tak homogen, yaitu AN sama dengan 2AN-1 plus 2 pangkat N, di mana A0-nya sama dengan 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ordenya adalah 1 ya. Jadi ini berorder 1. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari solusi dari AN sama dengan 2AN-1. Nah, kalau kita menuliskan Qn-nya, Qx-nya ya, dari sini, maka kita dengan cara yang biasa kita lakukan di homogen, ini Qx-nya adalah jadi X min 2 ya. Nah, sehingga akarnya adalah X sama dengan 2. Nah, kalau begitu, maka solusi homogennya ini adalah, dugaannya itu adalah C1 2 pangkat N. Nah, ini solusi homogennya. Kemudian yang langkah kedua kita lakukan adalah kita menebak solusi partikularnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Fn-nya itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, maka kita menebak ini karena ini adalah 2 pangkat N, dan kemudian kita lihat bahwa 2 itu adalah akar dari Qx, yaitu di sini ya. Nah, dan akarnya adalah berulang cuma 1 kali karena cuma ada 1 akar. Maka yang kita lakukan adalah kita menebak ANP-nya itu sama dengan C2 N kali N 2 pangkat N. Ini ya, karena kan karena dia 2 ini adalah akar, maka kita perlu mengalihkan dia N pangkat berapa kali berulangnya. Ini kan berulangnya 1 kali, jadi N pangkat 1 kali 2 pangkat N. Nah, sekarang bagaimana kita mencari C2 di sini? Ya, kita substitusi ke persamaan di atas ini. Jadi C2 N 2 pangkat N itu akan sama dengan 2 dikalikan N-1, kita ganti semuanya dengan N-1. Ini C2 N-1 2 pangkat N min 1 ditambah 2 pangkat N. Nah, kalau kedua ruas ini kita bagi dengan 2 pangkat N min 1 ya, maka di sini akan menjadi 2 kali C2N, kemudian di sini 2 kali C2 kali N min 1, di sini 2 ya. Jadi habis. Nah, dengan melihat ini sama-sama ada 2, kalau kita hapus, kemudian ada C2N, maka di sini kita bisa lihat bahwa C2 itu akan sama dengan 1. Ya, coba aja lihat. Nah, sehingga dari sini kita dapat bahwa ANP-nya itu sama dengan N dikalikan 2 pangkat N. Kemudian langkah ketiga adalah kita menuliskan AN sama dengan solusi homogennya ditambah dengan solusi partikular, di mana tadi solusi homogennya itu adalah C1 2 pangkat N, solusi partikularnya tadi adalah N 2 pangkat N. Nah, di sini kita masih tersisa belum menemukan koefisien C1. Nah, cara menemukannya ya kita substitusi saja. Kita tahu bahwa A0 itu tadi sama dengan 2. Maka kalau kita substitusi N sama dengan 0 ke sini, maka kita akan dapat 2 sama dengan C1 kali 2 pangkat 0, yaitu kali 1, ditambah 0 kali 2 pangkat N. Ya, akibatnya di sini kita dapat C1 sama dengan 2. Sehingga
Dari situ kita dapat bahwa AN-nya itu adalah 2 dikalikan 2 pangkat N plus N kali 2 pangkat N. Jadi inilah solusi persamaan rekursif linier tak homogen AN sama dengan 2 AN-1 plus 2 pangkat N, di mana A0-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita coba lihat contoh kedua, di mana di sini persamaannya adalah AN sama dengan 2AN-1 plus N-5. Nah, di sini juga jadi tak homogen ya, karena ininya tak 0. Kemudian di sini liniernya adalah berorder 1. Nah, dengan cara yang serupa, kalau kita lihat bahwa ini kita cari solusi AN sama dengan 2AN-1, ini sama dengan contoh sebelumnya, yaitu kita punya Qx nya itu adalah sama dengan X-2, sehingga X adalah akarnya, 2 adalah akarnya, dan bentuk ANH nya, AN homogennya ini adalah C1 2 pangkat N untuk suatu C1 konstan yang nanti kita cari belakangan. Nah, tapi di sini saya juga perlu menambahkan bahwa A0-nya itu sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah kita menebak ANP-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa Fn-nya itu adalah sama dengan N-5. Nah, ini adalah polinom berderajat 1. Nah, sehingga ya kita menduga juga bahwa ANP-nya ini adalah polinom berderajat 1 juga, yaitu berbentuk A N plus B, di mana A dan B-nya ini konstan yang akan kita cari. Bagaimana cara mencari A dan B-nya? Ya, kita substitusi persamaan ini ke persamaan rekursifnya, yaitu di sini kita punya AN itu sama dengan AN plus B, itu sama dengan 2 dikalikan A diganti N-nya dengan N-1, jadi A dikalikan N-1 plus B, kemudian di sini ditambah N-5. Nah, setelah kita substitusi tadi, maka kalau kita lakukan manipulasi aljabar, maka kita akan dapat, kalau kita satukan mana yang ada N-nya, mana yang tidak ada N-nya, maka kita dapat persamaan yang ini. Nah, di sini kita bandingkan dua polinom ya. Jadi ini sama-sama polinom berderajat 1, jadi suku konstan akan sama dengan suku konstan, suku yang ada N-nya akan sama dengan suku yang ada N-nya, sehingga di sini kita dapat bahwa B sama dengan N-1, kemudian dengan menggunakan B sama dengan N-1 kita substitusi ke sini, ini sama dengan min 5, maka kita nanti akan mendapat A sama dengan 3. Sehingga solusi partikularnya itu adalah sama dengan 3 min N ya. Nah, kemudian kita kembali ke langkah 3, maka solusi umumnya itu adalah AN sama dengan solusi homogen yang tadi itu adalah C1 2 pangkat N ditambah dengan solusi partikular yaitu 3 min N gitu ya. Sekarang tinggal kita mencari C1-nya ini berapa. Ya, ini berdasarkan nilai A0-nya aja ya. Ya, tinggal di sini A0 itu sama dengan 4. Kalau kita ini substitusi 0 ke sini, maka ini akan menjadi C1 kali 2 pangkat 0 plus 3 min 0. Jadi C1 plus 3 sama dengan 4, jadi C1-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Nah, sehingga solusi umumnya itu adalah AN sama dengan sama dengan 2 pangkat N plus 3 min N. Jadi inilah solusi untuk persamaan rekursif tak homogen AN sama dengan 2AN min 1 plus N min 5 dengan A0 nya sama dengan 4. Ya, oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan diskusi nanti. Terima kasih atas atensinya.